Pada episode sebelumnya, Ichikawa dan Iharu dihajar habis-habisan oleh kaiju nomor 9. Beruntung sebelum mereka berdua mati, Kafka datang di waktu yang tepat untuk menolong teman-temannya. Kini Kafka bersiap untuk bertarung melawan kaiju humanoid yang telah mengalahkan Kikoru di ujian akhir dan membantai Ichikawa di misi pertamanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Onee-chan ga kita. Kondisi Ichikawa terlihat memprihatinkan. Lengannya tertembak dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Di sana Kafka meminta maaf kepada Leno bahwa pertarungan ini mungkin agak lama. Namun Kafka yakin Leno akan baik-baik saja. Ia hanya harus menghentikan pendarahannya secara pelan-pelan. Tapi nampaknya Kafka lupa bahwa Ichikawa hanyalah manusia biasa yang tidak bisa meregenerasi sel dalam tubuhnya. Namun dengan tenaga yang tersisa, Ichikawa memanggil Kafka. Ia meminta seniornya tersebut untuk berhati-hati dalam menghadapi pertarungan melawan kaiju nomor 9. Ichikawa tahu jika seniornya yang sudah berubah ke mode kaiju sangatlah kuat, tapi entah mengapa dia mempunyai perasaan yang buruk. Di sisi lain, kaiju nomor 9 menyampaikan bahwa dia tidak keberatan terkena pukulan Kafka, tapi ia bingung sebagai sesama kaiju kenapa Kafka menghalanginya. Lebih lanjut lagi, ia tidak menyangka Kafka lebih kuat dari dugaannya. Dari sana, kaiju nomor 9 sudah mempunyai tujuan bahwa ia ingin memiliki mayat kaiju Kafka. Setelah ia berkata panjang lebar, tiba-tiba sebuah serangan mendarat pada tubuh Kafka hingga membuat tubuhnya bolong terkena tembakan. Namun Kafka masih tegap seperti tidak terkena apapun. Sementara Ichikawa sedikit panik karena Kafka bisa terluka di wujud kaijunya. Melihat musuhnya masih tegap berdiri, kaiju nomor 9 langsung mengeluarkan teknik yang membuat Ichikawa tumbang. Ia bersiap memberodong Kafka dengan berodongan tembakan yang ia produksi dari daging yang ada di tubuhnya. Namun kali ini, wujud serangan kaiju nomor 9 lebih mengerikan daripada saat ia menggunakannya pada Ichikawa. Sepertinya ia langsung mode serius saat melawan sesama kaiju. Melihat serangan mengerikan kaiju nomor 9, Leno dan Iharu melongo tak percaya karena ternyata sejak tadi ia hanya bermain-main saja saat bertarung melawan mereka berdua. Di sana, Leno menyarankan kepada Kafka untuk lari saja. Namun bukan Kafka namanya jika lari dari medan pertarungan. Bukannya takut akan serangan musuh, Kafka malah makin garang dengan menanyakan apakah kaiju nomor 9 telah berkali-kali menembakkan teknik itu ke arah Ichikawa dan Iharu. Ia menanyakan hal tersebut dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Namun, kaiju nomor 9 tidak menjawab pertanyaan Kafka. Malahan ia langsung melepaskan tembakan beruntun ke arah Kafka. Kali ini, serangan kaiju nomor 9 lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Namun, Kafka tidak gentar sedikit pun. Ia tetap berdiri tegap di hadapan serangan mematikan tersebut. Lalu tiba-tiba, Kafka membuka mulutnya hingga rahangnya yang kuat terbuka maksimal. Kemudian, dengan kekuatan kaiju yang ia miliki, Kafka mencoba berteriak sekuat mungkin. Hasilnya, teriakan Kafka menjadi sebuah perisai yang mampu menahan semua tembakan dari teknik serangan yang dilancarkan kaiju nomor 9. Semua orang yang melihatnya sangat terpukau akan kemampuan Kafka. Bahkan, kaiju nomor 9 sendiri tak menyangka jika Kafka bisa melakukan hal tersebut. Lalu dengan cepat, Kafka bergerak menghampiri kaiju nomor 9. Dengan kecepatannya, kini kedua kaiju humanoid tersebut saling berhadapan satu sama lain. Kafka mencoba memberikan pukulan mematikannya. Sementara kaiju nomor 9 yang belum siap hanya bisa menerima semua pukulan Kafka. Kini tubuh kaiju nomor 9 menjadi samsak tinju bagi Kafka yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Melihat situasinya makin berbahaya, kaiju nomor 9 langsung menarik mayat kaiju susulan dan menyusunnya menjadi tembok mayat untuk menahan serangan Kafka. Setelah berhasil menyusun tembok mayat, kaiju nomor 9 berniat untuk memulihkan diri setelah terkena pukulan bertubi-tubi Kafka yang mematikan. Namun dengan mudah, Kafka berhasil menembus tembok mayat dengan membongkarnya menggunakan kekuatan fisik yang luar biasa. Melihat hal itu, kaiju nomor 9 seperti tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kafka. Lebih lanjut lagi, ia merasa jika pemulihan dirinya tidak normal seperti biasanya. Dengan kecepatan yang Kafka miliki, dia terus mendesak kaiju nomor 9 dengan pukulan-pukulan yang terus ia lancarkan secara bertubi-tubi. Hal itu membuat kaiju nomor 9 menjadi tidak punya kesempatan untuk menjaga jarak. Sampai-sampai kaiju nomor 9 merasa jika pertarungan ini tak normal baginya.
Pertama, kecepatan pemulihan dirinya melambat, dan yang kedua, ia tidak bisa menjaga jarak dari serangan Kafka. Menimbang dua faktor tersebut, Kaiju nomor 9 memutuskan untuk mundur dari pertarungan terlebih dahulu. Namun ia lupa, sekarang ini Kafka sedang kesetanan dengan terus melancarkan pukulan-pukulan mematikannya kepada dirinya. Kaiju nomor 9 lupa bahwa saat ini ia tidak mempunyai celah dan kesempatan untuk kabur dari Kaiju Kafka. Lebih dari itu, Kafka bahkan mengetahui jika inti tubuh Kaiju nomor 9 berada pada rusuknya. Setelah mengatakan tebakannya dengan tatapan yang sangat dingin, Kafka berteriak bahwa dia akan menghancurkan inti tubuh Kaiju nomor 9. Ia mengatakannya sembari menyiapkan pukulan tinjunya yang mematikan. Kaiju nomor 9 mencoba menahan pukulan mengerikan yang dilepaskan oleh Kaiju Kafka. Namun sepertinya pukulan Kafka lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Meski Kaiju nomor 9 telah menahannya menggunakan dua tangan, namun pada akhirnya ia tumbang dengan tubuh yang terkoyak akibat tidak kuat menerima serangan Kafka yang sangat kuat. Itulah perbedaan kekuatan yang dimiliki Kafka dengan Kaiju nomor 9. Bahkan efek dari pukulan Kafka sampai menghancurkan bangunan hingga rusak parah dan terbelah menjadi dua. Sementara Kaiju nomor 9 sudah tergeletak tak berdaya setelah menerima pukulan Kafka. Di sana ia merasa beruntung karena hampir saja ia tak bisa mempertahankan tubuhnya. Namun naasnya, kini tubuhnya sudah terekspos dengan jelas, di mana inti tubuh yang berada di rusuknya juga bisa dilihat dengan mata telanjang. Sementara itu, Kafka berdiri di depannya seperti malaikat pencabut nyawa yang bersiap melaksanakan tugasnya. Namun sesaat sebelum Kafka melakukan tugas terakhirnya untuk menghabisi Kaiju nomor 9, tiba-tiba saja datang anggota pasukan pertahanan dari peleton Ikaruga yang menyergap Kafka. Kini Kafka yang masih berada di mode Kaijunya merasa bingung, karena saat ini dirinya lah yang malah ditodong senjata oleh pasukan pertahanan sendiri. Kita kembali sebelum Kafka bertarung melawan Kaiju nomor 9. Di sana terlihat Kikoru membentak Kafka yang berencana ingin mencari keberadaan Leno dan Iharu. Padahal mereka sendiri tidak bisa menghubungi ataupun memeriksa status vital mereka. Jadi bagaimana bisa Kafka melacaknya? Kemudian Kafka teringat momen di ujian akhir di mana ia bisa merasakan kedatangan kaiju lain. Jadi, jika Leno dan Iharu bersama dengan kaiju humanoid itu, Kafka merasa ia pasti bisa menemukannya. Sedetik kemudian, Kafka berubah ke mode kaiju lalu menyerahkan area tersebut kepada Kikoru Shinomiya. Tak lama kemudian, Kafka pergi meninggalkan Kikoru yang melongo karena Kafka melakukan hal tersebut tanpa berunding lebih lanjut lagi dengannya. Lalu kita kembali ke momen saat Kikoru masih kesal dengan perubahan Kafka yang tiba-tiba. Apalagi dia berubah di tempat yang sudah dikepung oleh pasukan pertahanan. Tak lama kemudian Kikoru menerima laporan bahwa di area tenggara distrik E mereka menemukan kaiju humanoid. Jika dilihat dari ciri-cirinya, dia adalah kaiju nomor 8. Mendengar hal itu, ekspresi Kikoru langsung berubah seketika. Ia melongo dan khawatir akan terjadi apa-apa pada Kafka. Hoshina yang mendengar laporan tersebut langsung memberi arahan bahwa dia akan segera pergi ke area tersebut. Sementara Kikoru menggerutu kesal bagaimana bisa Kafka bertindak sembrono seperti itu. Kini kita kembali ke momen sewaktu Kafka disergap oleh pasukan pertahanan yang mengira dia adalah musuh. Di sana, kaiju nomor 9 menyadari jika ternyata perisai kamuflase yang ia buat nampaknya sudah hancur. Sehingga, karena fokus Kafka teralihkan, kaiju nomor 9 mempunyai kesempatan dan berhasil melarikan diri dari maut. Sebelum ia lari, kaiju nomor 9 berkata jika dia sudah mengenal karakteristik kekuatan Kafka, sehingga lain kali dialah yang akan membunuhnya. Kafka tidak mau tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan kaiju nomor 9 lari begitu saja. Namun dengan licik, kaiju nomor 9 mengincar pasukan pertahanan menggunakan teknik tembakan jarinya. Melihat hal itu, Kafka langsung menahan serangan tersebut menggunakan tubuhnya untuk melindungi anggota pasukan pertahanan. Dari sana, kaiju nomor 9 menganggap meski lawannya adalah kaiju, namun ia bersikap layaknya manusia. Tak lama kemudian, ia berhasil melarikan diri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kafka. Melihat hal itu, meski merasa kesal, Kafka juga berniat lari untuk sekarang ini. Ia lalu meninju bangunan untuk menyamarkan jejaknya. Kemudian ia melompat ke udara untuk melarikan diri. Di sana ia melihat bahwa anggota pasukan pertahanan masih selamat. Meski kaiju nomor 9 berhasil kabur, namun tujuannya sudah berhasil ia capai.
Kemudian Kafka berniat untuk berubah lagi menjadi manusia di tempat yang tersembunyi. Setelah menemukan tempat yang ia rasa pas karena tidak ada drone ataupun prajurit, Kafka bersiap untuk berubah. Namun di ujung jalan ada seseorang yang telah menunggunya. Ia melihat ciri-ciri tubuh Kafka dengan tubuh hitam dan topeng tengkorak berbentuk iblis. Ia berkata akhirnya ia menemukannya. Dan ternyata orang yang berada di depan Kafka adalah wakil Kapten Hoshina. Kini ia bersiap untuk bertarung membasmi kaiju humanoid yang ada di depannya, karena ia tidak tahu jika kaiju tersebut adalah Kafka. Sontak saja Kafka merasa sangat terkejut dengan kemunculan wakil Kapten Hoshina. Ia tidak menduga hal ini akan terjadi. Sementara Hoshina melaporkan bahwa ia berada di distrik F, dan saat ini ia bertemu dengan kaiju nomor 8. Mendengar laporan itu, sontak Ichikawa dan Kikoru sangat terkejut karena ia tahu kini posisi Kafka sangat berbahaya. Di sana, Hoshina berkata bahwa sepertinya kaiju nomor 8 sudah menghajar beberapa anggota pasukan pertahanan. Kikoru dan Ichikawa yang tahu akan kebenarannya ingin membantah Hoshina bahwa sebenarnya fakta yang terjadi tidak seperti itu, bahwa kaiju nomor 8 yang mereka targetkan sebenarnya adalah Kafka Hibino, anggota pasukan pertahanan sendiri. Namun Hoshina yang tidak mengetahui hal itu dengan cepat langsung bergerak menyerang leher Kafka menggunakan katananya. Di sana Kafka merasa jika pergerakan Hoshina sangatlah cepat. Berkali-kali Hoshina menyerang Kafka menggunakan kecepatan dan katana yang dimilikinya. Saat itu Kafka teringat perkataan wakil Kapten Hoshina di mana jika dia melawan kaiju bertubuh kecil atau sedang, ia mungkin akan lebih unggul. Dan saat ini Kafka mengamini perkataan Hoshina bahwa ucapannya bukanlah omong kosong belaka, karena dia memang terbiasa melawan kaiju bertubuh kecil. Di sisi lain, Hoshina merasa jika tubuh kaiju nomor 8 keras sekali. Ia yakin seharusnya sudah memotongnya setidaknya sekali atau 2 kali. Sementara Kafka yang tidak pernah melihat Hoshina seserius ini, biasanya dia hanya melihat senyuman manis yang terukir di wajah Hoshina. Namun kali ini, ia langsung bertarung melawan wakil kapten di mode berburu kaiju. Dengan ekspresi mematikannya, Hoshina berkata bahwa dia harus bertarung dengan serius. Tak lama kemudian, ia meminta penghilangan batasan dari baju khususnya. Lalu, akhirnya kita mengetahui fakta bahwa pelepasan kekuatan wakil Kapten Hoshina mencapai 92%. Kini dengan pengeluaran kekuatan penuhnya, wakil Kapten Hoshina bersungguh-sungguh ingin melenyapkan kaiju nomor 8. Bagaimana cara Kafka menghadapi krisis kesalahpahaman ini? Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.